perang dengan EVOS terlalu cepat. Dan sekarang kita akan langsung masuk menuju ke dalam match ya kali ini. Tanpa perlu berlama-lama. Untuk survivor semua yang ada di stadium. Mana suaranya? Keren banget, thank you Survivor. Dan kita juga bakal ngeliat ke dalam in-game ya. Karena garis pesawatnya harusnya masih bisa terbilang adil juga. Itu dia, Cuman memang gue penasaran sama Snowfall. semangat dari para EVOS garis keras ya. EVOS Yang- garis keras. Dan juga Kingdom, jangan lupa nih yang ada di area depan panggung ya kan. Gokil! Dan juga tadi ada teman-teman dari Sonic ya. Sonic? Ada dua, ada Onyx. Oh ada Onyx. Onyx. Saya kira Sonic. Soalnya tidak terdengar Tidak S-nya. terdengar gitu ya. Itu. Dan Ya dan area Snowfall ini menjadi titik terakhir Betul. dari pesawat yang bakal landing nih. Ya. Landing gak sih? landing apa enggak ya kita masih belum tahu. Landingnya tuh di area Snowfall berarti Rocks Esports dan ada Dewa United di sana lagi ngapain mereka? Mereka mau nabrakin Rocks Esports, mereka mau gagalin Rocks Esports untuk yang kedua kalinya. Wow. Emang kurang kemarin? Kurang. Kurang ya? Kurang karena Dewa dan juga Rox sama-sama butuh poin. Tapi Dewa benar-benar antusias ya. Bahkan harusnya ada 2 player yang dikirim menjadi CCTV di area Snowfall. Ada Poco dan juga teman-teman dari Morph. Dan sekarang kita juga bakal lihat pergerakan dan peperangan yang sudah dilakukan oleh Dewa dan juga Rox. Walaupun kali ini belum ada satupun yang terknockdown. Bahkan sekarang Sandra berhasil di take down. Begitu saja oleh Sam 13 menggunakan satu AUG-nya. Yap, AUG udah pasti menjadi salah satu pilihan. Saya takutnya dicurigain kalau tidak riba sekarang ya kan. Oke. Aduh, nanti tinggal bilang aja Hey. alasannya ke Embun. Ya, kita lagi coba buat melihat ada yang perang dari Dewa United dan juga Roxy Sports saat ini di mana Virus menggunakan AUG A3 senjata khusus Kopassus dari 18 Dir tumbang begitu saja dan akhirnya Dewa United saat ini lagi coba untuk melakukan upaya repositioning dengan ada 2 player yang tersisa dari Roxy Sports harusnya 3 player bahkan dari Roxy Sports harusnya mereka sudah bisa menguasai area tersebut dan why the sea? Oh my god, what is that Virus? What a nice play! Wow, walaupun kita kali ini bakal lihat Virus bakal all-in naik ke area atas karena informasi udah pasti masuk sekali. Dan gue juga ngeliat tadi ada UAV like ditambah UAV like blue dari Dewa. Virus berhasil untuk mendapatkan Wenezi untuk kedua kalinya namun Besto masih mencoba untuk nge-cover. Besto sama Wenezi memang tidak bisa terpisahkan ya guys ya. Dan kita juga bakal ngeliat Dewa yang 2 orang yang sudah terkena down. Masih ada Sam tertentu masih mencoba untuk satu dash ke arah depan. Yap. Coba untuk masuk ke arah satu compound. Dan Besto berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari Virus yang artinya Dewa harus lebih objektif lagi. Mereka mau all in terhadap Rox dengan 2 personil yang tersisa ataukah mereka bakal mundur? Tapi kalau mundur harusnya masih ada CCTV juga dari Mob. Betul, CCTV dari Morph yang Peo. dikirim 1 player yaitu adalah Peo yang dimana player EVOS Divine juga di sana nampaknya akan juga mengirim beberapa player dan juga kandidat mereka untuk mengecek apa yang terjadi di area Militia dan juga Snowfall dan akhirnya sudah ada aduh jepret. Jafra berhasil mendapatkan Maul, sayang sekali dan Ambot langsung mengedutensi kembali Maul menuju ke dalam game. Diuntungkan banget ya Phase 3 walaupun tadi udah jebol tapi dengan mini Uzi lagi-lagi di jarak sedekat itu. Masih ada keuntungan dari Jafra mendapatkan 1 poin eliminasinya. Dan kita juga bakal ngeliat sepertinya dari Jafra atau Bion, ini Bion ya. Menggunakan 1 vehicle coba untuk regroup. Dan di sisi yang berbeda ternyata di area Snowfall pecahnya maksudnya perang masih pecah gitu ya. Gue bingung banget ya sama kedua tim ini kenapa nggak udah perangnya Fiska. Di setiap map loh selalu bertemu 2 tim ini. Yap, dan pastinya 2 tim ini itu sama-sama lagi coba buat menjatuhkan satu sama lain ya. Dan bahkan ini udah terlihat dari week sebelumnya. Di final week kemarin di bagian liga mereka tuh sebenarnya udah ketemu juga gitu kan Baby Moon dan mereka saling menjatuhkan dan sekarang hasilnya Pokostar mereka mendapatkan kelancaran di bagian area map bawah. Tidak ada lawan selain EVOS Divine, tidak ada MBR, tidak ada Volker. Mereka udah aman sentosa di game ini dan bahkan sekarang kita melihat ada Bigetron Delta yang sudah mulai keluar dari kandang mereka di bagian area River Mount dan sekarang mereka akan langsung coba untuk mengamankan Arsenal selanjutnya dan bahkan adu lethality terjadi antara RGS dan juga Tronogo nampaknya Keong keluar dari Arsenal dan juga ada beberapa misflick di sana yang terjadi dan Azril berhasil mengamankan Ambot Baby Moon. Ya Swag sebenarnya tadi predik ya, tapi prediknya tidak tepat karena ternyata 1 orang dari Aimbot benar-benar bisa mencoba untuk nge-distract. Tapi akhirnya Aimbot kalau harus berhadapan dengan 1 tim udah pasti akan sulit juga. Walaupun sekarang UAV Like benar-benar akan dikerahkan yang dimana posisi dari Morph akan coba untuk ketahuan
Dan sekarang Dix bakal coba untuk maju begitu saja, satu persatu glow sudah dibuka. Tidak ada glow lagi nampaknya dari seorang Dix. Yap. Tapi tenang saja, mereka benar-benar stick together. Masuk Stick ke race together. satu compound dari Morph. Betul sekali. Memang ya kalau misalkan kita ngelihat pola serangan dari Morph Team plus adanya tim Torat juga yang nampaknya sekarang sudah mulai keluar dari area Garrison. Mereka mengetahui apa yang terjadi di area Snowfall. Ini udah pasti akan menjadi pelariannya semuanya ke Garrison. Nggak mungkin ada yang melakukan pelarian ke Militia. Mereka bundir kalau mau melakukan pelarian ke Militia karena bakal banyak banget tim yang checkpointnya itu di area Militia. Dan Iya. tim Morph, mereka nggak keluar di Militia itu nggak masalah. Oke, nggak masalah ya, Fis. Tapi kalau kita berkaca tentang Garrison, harusnya Garrison kalau misalkan masih zonanya masih nyaman ya, akan coba untuk pecah perangnya. Karena yang dari Snowball juga pasti akan tertarik untuk join. Dan sedangkan tadi banyak banget tim-tim yang sudah menuju ke arah Garrison begitu saja. Dan kita juga bakal ngeliat ternyata teman-teman dari Persis, satu orang tadi sudah coba untuk tapping-tapping menggunakan FPD ke arah Onyx Olympus. Ada satu pergerakan dari F bakal coba untuk regroup tapi kejauhan. Ya ampun, gak apa-apa. Seenggaknya mereka juga masih terbilang aman. Ray bakal mencoba untuk mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Coba untuk keluar dari zona nyamannya. Tapi tentunya udah bakal ditembakin saja oleh teman-teman dari Persis. Tembak menembak akan terjadi dan pasti ya baku hantam saat ini Persis Esports X semangat oke. Mereka ada di tengah-tengah antara tim Dewa United, dari tim Onyx Olympus dan juga Tiger Wong Esports. Karena biasanya ada Dewa di stadium. Biasanya. Tapi Dewa tuh udah pastilah dia menurunkan resiko untuk tim fight lawan TWE yang di mana regular season ketemu terus dan dikalahin terus. Mereka pindah ke Rock sekarang. Mereka pindah ke Rox dan sukses harusnya Kak. Iya. Enggak sukses karena harusnya Roxnya cabut kan. Rocknya karena cabut, Garrison. at least dapat kill lah di sana. Dapat Bibi kill Bun. karena peperangannya Bener. belum usai, Snowball-nya udah sepi dan posisi dari Dewa harusnya coba untuk membagi lagi. Objektif itu perlu banget untuk teman-teman dari Dewa United. Yap. Begitu juga dengan tim-tim yang lainnya karena ini udah mau masuk menit ke-7 belum ada satu tim pun yang berpeluang. Dan kita juga bakal ngeliat di sisi sebelah kanan ada sang predator dari Onyx Ray. Dari setiap round itu udah berbeda ya MVP-nya atau sang predatornya. Ya. Tapi gue masih nggak tahu mungkin teman-teman dari RRQ bakal menambahkan satu orang lagi dari Abai atau menjadi sang predator. Tapi kita bakal ngeliat ke dalam in-game dulu Fiska. Kok Sandrop di sana yang hilang banyak HP-nya dan bahkan sekarang Rocky Sports sudah mulai panik. Dan sekarang tim Torat hanya pengen drop point mereka kembali lagi diklaim karena Roxy Sports datang ke sini hanya sebagai pelarian pesto. Mencoba untuk menggocek Angkara Messi masih masuk dan akhirnya tumbang. Dengan adanya granat terlalu sakit Rocky Sports. Hanya tersisa satu punggawa saja dan Ikal di sana membungkus langsung dua player yang tersisa. Dan akhirnya Rocky Sports mencoba untuk melakukan takedown namun sayangnya Rock saat ini dipulangkan DSC ke-12 untuk yang kedua kalinya. Aduh, padahal yang ngincer teman-teman dari Dewa. Tapi yang dapat teman-teman dari Torat. But it's okay, nggak apa-apa 4 poin eliminasi. Dan memang kelihatan Roxy itu masih belum siap untuk melakukan engage ya. Gue Benar. lihat sepertinya mereka lumayan kaget. Namun kita beralih karena masih ada Genesis Dogma. Yap. Satu gedaran dari Kiki bakal mencoba untuk menumbangkan satu orang Morpmal. Walaupun di sini Borgay sudah terkena knockdown. Tapi masih bisa untuk dibantu begitu saja. Nah. Untungnya mereka menggunakan 2 vehicle. Jadi kalau misalkan ditabrak sama satu orang dari Maal, Yap. itu langsung dirasa sama 4 orang sekaligus. Pasti panik di sana Baby Mbun karena rush yang akan dilakukan oleh beberapa player Morph Team saat ini lumayan berdampak besar. Namun sayangnya Morph juga hanya tersisa 2 player saat ini. Mereka juga lagi coba untuk melakukan splitting up dan bahkan Torat melakukan checking yang dimana perbatasan Snowfall dan juga Militia sudah tidak ada orang lagi. Percuma ada UAV juga di sana nggak bakal berpengaruh besar dan Onyx Olympus menjadi pemuncak klasemen sementara di semifinal hari pertama. Tapi naik banget ya Onyx ya. Tadi kalau untuk di round sebelumnya kan gap poinnya tuh lumayan jauh sama Morph. Tapi Ya. dengan selisih 3 poin aja, Onyx masih mendominasi. Yang artinya mungkin masih bisa untuk dibalap. Karena Morph juga masih hidup. Namun Megatron berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Dewa. Bahkan Sam 13 udah langsung dipulangkan begitu saja. Begitu Dewa. juga di sisi yang lain. TWE juga berhasil untuk diculik. Namun Begitu bakal all in kah? Kelihatan nih posisinya kalau misalkan dia nggak all in, dia yang dirugikan. Karena posisinya open banget. Ya. Jangan sampai ada spam hashtag Dewa 11 lagi nih kayak di acara 11 saat itu. Aduh. Acara 11 saat itu Dewa 12. Jangan sampai terjadi. Yuk Dewa yuk cabut. Mereka akan langsung tarik gas menuju ke area fusion dan saat ini mereka harusnya lebih safe dan bahkan
Bahkan sudah ada perlawanan juga. Bigetron hanya tersisa satu player yang melakukan reviving terlebih dahulu. Namun sayang sekali Tiger Wong Esports sudah mulai mengganggu di area lain dan bahkan di area minimap. Kita lihat tim Persis dan juga Tiger Wong plus tim RRQ. Mereka bertarung di area segitiga di sana dan juga Persis ada di area tengahnya. Ini sangat amat disadvantage untuk Persis dan Persis harus bisa cari jalan keluar dan juga solusi secara instan karena jika mereka terlalu lama seperti ini, mereka akan sedikit demi sedikit tumbang. Ini sulit banget ya, peperangan akhirnya pecah di mana-mana Fiska. Di Ya. bagian semua map itu sudah pasti adanya tembakan-tembakan yang udah dikeluarkan. Betul. Bahkan sekarang kita juga bakal ngelihat teman-teman dari Tiger Wong yang masih mencoba mencari sisa-sisa dari player Persis. Tapi Persisnya ini pintar. Persisnya coba untuk ngeflank. Apa dia? Juara satu apa dia aja. Persis? Jangan mancing please. Dan Aduh. pasti sekarang kita akan melanjutkan lagi gamenya dan ada yang brought back to the game di mana Morph Team berempat lagi setelah mereka terburuk pindah menuju ke area Sunnyside dan sekarang mereka akan kembali berempat. Akhirnya nih Morph Team bangkit harus dapat boya lagi dong dan kita ingin Harus. mendengar apa sih tanggapan PWZ ya. Ini. Tapi tadi kan Morphe nggak bu ya? Iya, Karena Morph sempat dapat satu. Sempat dapat ya. Heeh. Dapat apa? Dapat hikmahnya lebih tepatnya ya kalau Morph Team ini karena di hari ini tuh lumayan kurang begitu gimana ya, gue kayak ngeliat Morph ini bukan Morph yang season 7. Beda banget, ini Beda Morph ya? di season 8 beda. Entah karena memang adanya performance yang meningkat dari tim RRQ dan juga Pokostar sehingga Morph terlihat agak sedikit biasa. Atau memang Morph yang menurun, gue masih belum tahu tuh ya. Harus di-reset kembali, kemungkinan besar nanti saya akan bertanya juga kepada sang analis Bung Zur ya. Dengan apa yang terjadi. Hey, emang boleh bareng-barengan naik launchpad begitu? Cabut Yos, cabut, lari Patrick, lari. Akhirnya di sana mereka langsung tancap gas namun tidak bisa melanjutkan pola serangan seperti itu. Genesis Dogma harus menahan penggunaan launchpad mereka. Astaga itu tadi tiketnya belinya bersamaan gitu, makanya terbangnya barengan. Namun kali ini Bigatron bakal mencoba untuk mencari satu orang dari Losi. Mau kemana Losi? Udah pasti ke lo. Depan belakang ada teman-teman dari Bigatron. Jinx berhasil memulangkan Torat Kestek 11. 10 tim yang tersisa. Ini Bigatron kalau misalkan masih menahan di luar zona udah Ya. pasti akan rungkat karena posisinya dua personil dari Bigatron akan dinanti oleh Pokostar dan juga Ivo. Waduh, si paling dinanti nih kayaknya nih ya. Karena memang yang lagi dinanti dari personil EVOS Divine yang berada di area tengah akan terjadi cut-meng-cut antara keduanya. Karena motong-memotong itu bakal enak banget untuk mereka-mereka yang ada di area samping. Dan bahkan seperti apa yang tadi gue bilang, pemotongan rotasi dilakukan dan Onyx Olympus berhasil mendapatkan korban pertama mereka yaitu adalah tim Tiger Wong Esports. Oke, dan sekarang kita juga bakal ngeliat dari Virus. Oh my god, jumpsuit seorang Virus ternyata harus di-counter dengan satu orang dari Wings menggunakan Trogon dan pulang sudah ke hashtag ke-10. Gak hashtag 11 tapi hashtag 10 berarti oke gak apa-apa. Ya. Kita masih punya peperangan Wait. intens antara Jack. Onyx Olympus. Masih Jack kali ini memegang senjata shotgun dengan chip 3-nya. Masih mencoba untuk menggunakan dengan Oh. baik. Inhaler digunakan dan langsung Morph Team. Morph ternyata tidak CBL lagi. Bigetron bahkan menyusul di hashtag ke-8 BB Moon. Ini bukan kabar yang baik dan bahkan Genesis Dogma sang jawara season 7 juga harus angkat tangan di map kita yang terakhir pada semifinal day yang pertama saat ini. Dan bahkan sudah ada beberapa rotasi dari tim EVOS Divine yang saat ini bakal ketahuan. Ada juga Flash Freeze plus ada juga Frag Grenade yang dilontarkan menuju ke area Beyond. Woi! Dan M79 ada mengenai 3 player sekaligus tapi dibalas dengan Gloom Melter dan juga ada satu frag grenade yang datang menuju ke dalam compound. Ini bukan kabar baik untuk EVOS. EVOS mencoba untuk keluar. EVOS dapetin 2 player secara sekaligus dan saat ini duel antara EVOS dan juga Poco terjadi. Poco ada yang kabur, satu playernya di sana bakal langsung ditangkap oleh seorang Abax. Namun Abax juga kehilangan jejak dan udah ada reviving secara instan dilakukan oleh tim Pokostar untuk masuk menuju ke area vending machine. Mereka langsung gercep banget tangannya di sana Pokostar. Wow, Rizalen benar-benar tidak diberi kesempatan. Karena kita juga bakal ngelihat Poco yang baru dilakukan reviving akan menjadi bulan-bulan dan karena Abax Ya. berhasil mendapatkan setoran dari Lim. Satu lagi sepertinya bakal ditambahkan dan Emotin. benar saja Dir. Berhasil dipulangkan di tangan Abax. Masih ada M60 bakal mencoba untuk menerobos duel yang tebal banget dari teman-teman Pokostar. Ada posisi dari Beyond. Predik. Woi, ternyata miss masih. Gak apa-apa. M79 ya, Ya. masih coba dicari dan ternyata pinter banget. Pokostar gak bisa. Ada
Rox dari sisi yang berbeda berhasil memulangkannya di ST ke-6. Itu dia EVOS Divine juga akan langsung kembali bermain 4 player mereka saat ini untuk closing game di map kita yang ke-6 di mana ada Ray yang berhasil mengamankan seorang Captain Wings dan bahkan Valdo juga hilang secara singkat. Kali ini RRQ kehilangan 2 area kanan dan juga kirinya. Hanya ada Abai yang akan langsung maju di area jam 12 ya. Abai di sana mencoba untuk bertahan namun Dosan Abai. 2 player ini benar-benar mahal yang dimana sebagai Hyuga dan Tsubasa RRQ Kazu tidak bisa melakukan pertahanan kembali. Astaga, RRQ kaget banget ya, di belakang dia masih ada teman-teman dari Persis dan ternyata Persisnya berhasil dipulangkan oleh Onyx G. Di posisi keempat, 3 tim yang tersisa. Wih. Ada teman-teman dari Tiger Wong, Bara pun udah langsung dihujani dengan beberapa granat dari Onyx G dan juga C kali ini. Tapi lihat di sisi sebelah kiri masih ada EVOS bakal mencari poin-poin eliminasinya. Kontribusi yang cukup baik Onyx Olympus membuat teman-teman dari EVOS Divine berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi. Buya di depan mata, bahkan kill leader sekarang berpindah tangan untuk sang landa kuning. Harus bersabar, ada Rush dari seorang MGOT berhasil mendapatkan Ray dan bahkan Jack tumbang begitu saja. Satu player yang akan langsung disisakan dan Onyx Olympus harus dikalahkan saat ini. EVOS Divine berhasil membungkus Buya kita di match yang terakhir. Wow, keren banget ya. Teman-teman dari EVOS Divine tidak ada gangguan Ya. waktu di area late game-nya. Bahkan gue bisa bilang adanya chance teman-teman dari EVOS Divine mendapatkan poin eliminasi atas Tiger Wong Esports. Betul. Dan gue ngeliatnya Onyx sebenarnya nggak ngepredik. Gue nggak tahu Onyx ngepredik ada EVOS Divine di sebelah kiri atau tidak. Yang jelas Onyx itu lagi fokusnya sama TWE. Nah. Mereka beranggapan TWE ini akan mengganggu. Padahal EVOS dengan stabil positioning mereka coba untuk membentangkan posisi dan itu big deal banget kalau kata Ajis Ben. Itu yang bisa dibilang sebagai kunci perang mereka ya, karena positioning itu penting plus jumlah personal juga penting dan mereka mengembalikan 2 player dari Jafra dan juga seorang Abax. Ini akan menjadi opsi terbaik dari tim EVOS Divine karena jika mereka tidak merevive 2 player tersebut, tidak segera bergegas untuk mencari vending machine terdekat, mereka tidak dapat buaya di game ini. Iya, dan gue ngeliat EVOS Divine sudah mental boostingnya tuh bagus banget. Apalagi saat coba untuk menumbangkan teman-teman dari Poco. Satu orang yang